Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kimudi, asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal kesetimbangan kimia part 1. Kesetimbangan kimia adalah bab setelah laju reaksi ya. Setelah laju reaksi, setelah termokimia. Berarti pada kelas 11 semester 1 ada hitungan yaitu termokimia, kemudian laju reaksi, baru kesetimbangan kimia. Untuk termokimia latihan soalnya sudah lengkap semua, laju reaksi juga sudah lengkap semua. Sekarang adalah kesetimbangan kimia part 1. Anda dapat 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Silakan ikuti terus Kim UD. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Untuk kesetimbangan kimia part 1 ini tentang konsep dasarnya dan juga bagaimana reaksi itu kalau dibalik, dikali, dibagi, atau dijumlah pada kesetimbangan. Beda sama termokimia, kalau termokimia reaksi dibalik yang asalnya delta H-nya plus jadi min, yang asalnya min jadi plus. Kalau reaksi dikali, maka delta H dikali, kalau reaksi dibagi, maka delta H dibagi. Untuk kesetimbangan berbeda. Maka perbedaannya apa? Ikuti terus sampai selesai ya, supaya nanti lebih paham dan bisa mengerjakan model soal untuk kesetimbangan kimia. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai soal nomor 1. Ini adalah definisi dari bagaimana cara mencari Kc. Nanti ada Kc, ada Kp. Kc itu tetapan kesetimbangan berdasarkan concentration atau konsentrasi. Ya, kalau Kp, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau pressure. Ya. Nah, kita cek di sini. Nilai tetapan setimbang Kc untuk reaksi sesuai persamaan kimia. Di sini ada persamaan kimia. Nah, ada Al3+ bentuknya aqueous, larutan. Harus paham ya tentang wujud ya. Kalau L itu liquid, cairan. Kalau S itu solid, padatan. Kalau Ag, aqueous atau larutan. Kalau G itu adalah gas. Manakah yang benar diberikan oleh rumus yang manakah harga Kc-nya? Apakah Kc sama dengan AlOH3 konsentrasinya ya kali H plus pangkat 3 dibagi Al3 plus kali H2O pangkat 3. Apakah hanya H plus pangkat 3 dibagi Al3 plus ditambah H2O pangkat 3? Apakah Al3 plus H2O pangkat 3 dibagi AlOH 3 kali H plus pangkat 3? Apakah hanya H plus pangkat 3 dibagi Al3 plus? Atau yang terakhir, apakah hanya AlOH 3 dibagi H2O pangkat 3? Oke, teman-teman harus paham konsep dasarnya dulu ya untuk mencari rumus yang benar untuk harga Kc. Oke, saya tulis solusinya di sini ya. Solusinya. Oke, harga Kc itu apa? Nah, ini harus paham ya. Untuk materinya sudah lengkap di channel Kimode tentang kesetimbangan kimia ya. Oke, silakan dipelajari, langsung cari di playlist kesetimbangan kimia Kim UD. Pasti langsung akan ketemu ada video 1, 2, 3, dan seterusnya, silakan dipelajari. Oke, soal untuk solusi nomor 1. Nah, apa sih harga Kc? Nah, harga Kc itu tetapan kesetimbangan adalah konsentrasi dari produk. Produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Jadi bukan reaktan dibagi produk, tapi produk dibagi reaktan. Masih ingat produk itu apa? Hasil reaksi. Kalau reaktan itu adalah bereaksi. Pangkat, hati-hati, pangkat koefisien. Pangkat koefisien. Lah, wujud yang dipakai di sini untuk Kc, wujudnya, nah ini harus paham juga. Wujudnya itu adalah apa? Yaitu bisa aki sama gas. Ini yang dipakai. Nah, ini adalah aki itu aqueous atau larutan. G itu adalah gas. Jadi yang dipakai untuk masuk ke rumus hanya wujud ini. Nah, yang lainnya berarti nggak dipakai. Nah, seperti ini. Berarti untuk yang satunya apa? Yaitu S sama L. S itu apa? Solid. Padat ya. L itu liquid cairan. Oke, ini konsepnya. Solid itu padat.
Kalau liquid itu cairan. Nah, ini tidak dipakai ya. Ini tidak dipakai untuk menghitung rumus dari harga KC. Nanti kalau KP karena dia adalah bentuknya gas, pressure, maka yang dipakai adalah gas. Bedanya gitu. Jadi ingat untuk KC yang dipakai adalah aki sama gas, untuk KP yang dipakai hanya gas saja. Berarti solid liquid tidak dimasukkan. Dari sini maka bisa kita simpulkan, ya rumusnya tadi apa? Kita tulis lagi ya, yaitu Al3+ bentuknya aki, ditambah 3H2O bentuknya liquid, maka ini tidak dipakai kesetimbangan, satunya ke kanan, satunya ke kiri, menjadi AlOH 3 kali solid ditambah 3H plus aki. Dari sini maka yang kita pakai siapa? Yang kita pakai adalah si Al ini sama si H plus karena bentuknya adalah aki sesuai dengan definisi KC tadi, wujud yang dipakai hanya aki sama gas. Berarti liquid tidak dipakai, AlOH 3 kali solid juga tidak dipakai. Oke, masih ingat teman-teman yang sebelah ini namanya apa? Namanya adalah reaktan. Jangan sampai salah ya. Reaktan nanti kebalik. Ya, yang ini namanya adalah produk atau hasil reaksi. Berarti rumusnya adalah tinggal kita tulis. Berarti mencari KC, rumusnya adalah produk dibagi reaktan yang dipakai aki. Berarti nanti adalah H plus pangkat berapa? Pangkat koefisiennya. Pangkat 3 dibagi Al3 plus pangkat 1. Atau nggak usah ditulis gini aja. Dari sini maka bisa kita simpulkan jawabannya yang mana. Jelas yang banyak ini salah ya. Berarti H plus pangkat 3 dibagi Al3 plus pangkat 1. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi diingat-ingat untuk soal nomor 1 itu konsep dasarnya harus jelas dan paham. KC itu hanya aki sama gas. Kalau KP nanti, seandainya KP, ini nggak ada KP-nya. Kenapa? Karena wujudnya nggak ada yang gas. Itu wujud yang dipakai untuk masuk ke sini adalah gas. Rumusnya sama, tapi kalau KP itu adalah tekanan produk dibagi tekanan reaktan pangkat koefisien. Bedanya tekanan, kalau ini konsentrasi. Oke, lanjut sekarang ke soal nomor 2. Oke, konsepnya harus paham nomor 2 juga. Masih ingat tadi pas di awal Pak Udi bilang untuk delta H sama kesetimbangan beda ya. Kalau reaksi delta H dibalik, maka asalnya deltanya plus jadi min, min jadi plus. Kalau ini tidak, maka harus paham trik asiknya ya. Trik asiknya ini harus paham untuk reaksi yang berhubungan dengan kesetimbangan. Bagaimana jika reaksi dibalik? Jika reaksi dibalik, maka kesetimbangannya nanti jadi apa? Ya, jadi seperka. Nah, jika reaksi nanti dibalik, maka jadi seperka. Itu kalau dibalik. Tapi kalau jika reaksi ternyata itu dikali N, misalkan, dikali 2, dikali 3, atau dikali berapa, maka hargakannya jadi gimana? Maka K pangkat N. Nah, bedanya sama delta H, kalau reaksi dikali, maka delta H dikali. Kalau ini enggak, kalau reaksi dikali, kesetimbangan ya, maka harga K-nya nanti jadi pangkat. Kemudian berikutnya, kalau reaksi nanti dibagi N, reaksi dibagi N, maka gimana harga K-nya? Jadi akar. Nah, seperti itu bedanya. Akar. Terakhir, jika reaksi itu dijumlah, reaksi dijumlah, jika reaksi dijumlah, artinya harga K-nya dijumlah ya. Jika reaksinya dijumlah, contohnya misalkan gini nanti, K1 ditambah K2, ini nggak boleh langsung dijumlah. Nah, maka harga K-nya harus dikali. Jika reaksi dijumlah, maka itu sama dengan dikali. Reaksinya dikali. Berarti nanti harga K-nya itu bukan dijumlah langsung, tapi K1 kali K2. Itu. Jadi ingat-ingat konsepnya seperti ini.
Yang penting teman-teman harus paham reaksi itu diapain. Nah, contoh soal yang nomor 2 ini, yuk kita lihat ya. Jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X ditambah 2Y hasilnya 4Z adalah 0,04, harga K-nya 0,04, yang ditanyakan adalah tetapan kesetimbangan untuk 2Z X menjadi X plus Y. Berarti kalau kita lihat di sini, ini awalnya Z-nya di sebelah kanan, jadi di sebelah kiri. Maka reaksi ini jelas dibalik. Ya. Jadi kalau saya tulis ulang, 2X ditambah 2Y membentuk kesetimbangan, satunya ke kanan, satunya ke kiri, menjadi 4Z. Ternyata harga K-nya adalah 0,04. Yang diminta di soal, gimana kalau ini 2Z, kemudian terurai, menjadi apa? Menjadi X plus Y. Berapakah harga K-nya? Nah, kita lihat ya dengan konsep trik asiknya ini. Awalnya dia di kanan, kemudian jadi di kiri. Berarti reaksi ini dibalik, maka harga K-nya jadi seper kalau dibalik, seper. Seper berapa? Seper 0,04. Nah, kemudian yang awalnya 4 kok jadi 2, yang awalnya 2 jadi 1, maka reaksi ini adalah dibagi. 4 jadi 2, maka dibagi 2. Kalau dibagi sama dengan akar, berarti ini sama dengan saya akar, akarnya 2. Nah, sudah selesai, berarti akarnya 1, 1, akarnya 0,04, berarti 0,2. Nah, seperti itu. Berarti hasilnya adalah 10 dibagi 2. 10 bagi 2 ketemu berapa? Ketemu 5. Inilah harga K kesetimbangan yang terbentuk kalau reaksi itu dibalik, kemudian dibagi. Dibalik jadi seper, dibagi jadi akar. Maka hasil untuk soal nomor 2 adalah berapa? 5. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu teman-teman semua. Oke, jangan lupa kemudian nanti ada kesetimbangan kimia part 2, part 3 masih panjang untuk kesetimbangan karena ada pergeseran kesetimbangan. Kemudian ada mula-mula reaksi sisa, ada harga KP, ada hubungan KP sama KC, masih banyak. Sehingga terus ikuti channel Kim UD. Jangan lupa seperti biasa tadi like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.